Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di saluran Fulibank. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video mengenai 5 hal utama kenapa teman-teman harus ikut rekalibrasi di KLE 2 ya. Buat teman-teman yang mempunyai tiket perjalanan di KLE 1 ya, saya sarankan teman-teman untuk bisa mengikuti antrian rekalibrasi di KLE 2 ya, karena 5 hal berikut. Yang pertama adalah di KLE 2 ini untuk antriannya relatif singkat, paling tidak ya kurang lebih 6 jam untuk antrian. Dari pertama kita antri akan selesai dalam waktu kurang lebih 6 jam ya. Seperti itu dari beberapa pengalaman, termasuk saya sendiri yang mengantarkan hari itu 2 orang. Relatif singkat ya. Kalau saya kemarin itu hanya 4 jam ya. Jadi keseluruhannya memang 6 jam, tapi ketika kita ngantri sebelum gym itu datang, kita sudah datang lebih dahulu 2 jam sebelumnya. Jadi ikut waktu duduk-duduk itu sekitar 1 jam. Kemudian proses antrian sampai bayar compound itu 4 jam ya. Sampai dari pukul 12 sampai pukul 4 selesai bayar compound. Dan hari ini tadi ada salah satu subscriber juga itu sudah tiket pesawatnya Malindo, antri pada pukul 1, kemudian pukul 3 antriannya berjalan karena proses rekalibrasi dimulai, sudah datang petugas imigrasinya, dan di situ dia proses rekalibrasinya sampai pembayaran compound 3 jam ya. Selesai pada pukul 18 lebih ya, seperti ini. Oke, kemudian keutamaan yang kedua jika teman-teman mengikuti rekalibrasi di KLE 2 adalah berangkatan teman-teman ya. Itu kalau teman-teman rekalibrasi di KLE 2 berbeda sekali dengan di KLE 1. Kalau di KLE 1 teman-teman dalam waktu 24 jam itu tiket dan PCR teman-teman masih bisa hangus ya. Kurang lebih kalau mengambil waktu amannya sih dalam 40 jam sudah standby di KLE 1 ya, seperti itu. Kemudian untuk yang misalnya dari teman-teman, kalau nomor 3 kenapa kita harus rekalibrasi di KLE 2 adalah antrian di KLE 2 itu didominasi oleh rakyat Indonesia ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui, untuk KLE 2 ini pesawatnya yang terbang, yang berangkat melalui KLE 2 adalah salah satunya adalah AirAsia, Jetstar, dan juga Singapore Airlines ya. Jadi tujuannya kalau di Singapura atau AirAsia menuju ke Indonesia ya, jarang yang menuju ke luar negeri. Ini kontras sekali dengan yang ada di KLE 1. Kalau di KLE 1 menuju seluruh atau mancanegara ya, ada yang dari luar Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Nepal, atau India, dan rakyat-rakyat Afrika dan lain sebagainya. Seluruh bangsa dan ras semuanya ada di sana. Jadi itu mengapa KLE 1 itu sangat banyak sekali yang ikut rekalibrasi di KLE 1, dan itu yang membuat risiko PCR dan tiket teman-teman bisa hangus jika mengikuti rekalibrasi di KLE 1 dalam waktu kurang dari ya 40 jam. Usahakan lebih bagus ya, jangan 24 jam, karena kemarin teman kita hangus ketika dia antri dalam waktu 30 jam masih hangus ya. Tempat rekalibrasi. Nah, tadi di sini. Oke, alasan yang lihat 4 yaitu proses antriannya di KLE 1 itu memang sedikit lambat ya, berjalan pelan-pelan, akan tetapi hasilnya itu pasti ya, pasti insya Allah masih tetap bisa berhasil untuk melakukan pembayaran compound di KLE 2. Akan tetapi ini berbeda sekali dengan jika teman-teman melakukan rekalibrasi di KLE 1 ya, karena di KLE 1 itu memang jalannya sih kurang lebih sama saja, beda dengan konternya sedikit banyak, akan tapi kalau berjalannya itu sedikit lambat ya, apalagi di waktu malam berjalan kadang-kadang yang sering berhenti, dan itu yang karena mungkin itu yang menyebabkan banyak di antara teman-teman kita yang menjadi tiket dan bisanya itu bisa hangus. Oke, untuk alasan yang kelima adalah proses rekalibrasi di KLE 2 itu hanya berlangsung kurang lebih di antara 3, 4 sampai 5 jam ya. Jadi dengan relatif yang waktu yang relatif singkat itu rekalibrasi di sana tidak begitu melelahkan, berbeda sekali dengan yang ada di KLE 1 yang teman-teman bisa antri ya, bisa antri dalam waktu 24 jam atau lebih, dan itu teman-teman ketika melakukan proses antrian itu tidak makan, tidak minum,
Ya seperti itu, jika teman-teman tidak membawa bekal dari rumah atau teman-teman pilih sendirian ketika melakukan antrian tersebut, itu 5 perkara yang menjadi asas kenapa teman-teman saya sarankan mengikuti rekalibrasi di KLE 2 ya. Terus jika ada pertanyaan, apakah pesawat atau tiket penerbangan yang ada di KLE 1 itu bisa mengikuti rekalibrasi di KLE 2? Buktinya adalah saya sendiri teman-teman. Saya hari Minggu kemarin kan sudah menayangkan atau men-share video, dan itu saya lakukan di KLE 1 mengantar 2 orang ya. Itu sudah berhasil selesai melakukan antreannya pada pukul 11. Kami menunggu sekitar 1 jam hingga proses antriannya itu dimulai pada pukul 12 malam, dan itu selesai sampai pembayaran kompaun pada pukul 4 pagi ya, seperti itu. Dan jika saya share teman kita ini melakukan rekalibrasi di KLE 2 juga, penerbangan mengikut pesawat Malindo, itu dia datang pukul 1 siang, sedangkan proses rekalibrasi antriannya itu berjalan pada pukul 3 siang ya. Baru dimulai, dan dia menginfokan, memberitahu saya selesai sampai pembayaran kompaun pada pukul 6:30 petang ya. Jadi itu relatif singkat, dan alhamdulillah dan selamat buat teman-teman yang mengikuti rekalibrasi di KLE 2 dengan sukses. Teman-teman yang ikut rekalibrasi di KLE 2 secara sukses dan berhasil, teman-teman share, dan teman-teman silakan memberikan komentar di bawah ya. Tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain yang akan mengikuti rekalibrasi di KLE 2 meskipun mempunyai tiket penerbangan di KLE 1, teman-teman tolong share di bawah ya, supaya teman-teman yang mengikuti proses rekalibrasi dengan tiket penerbangan KLE 1 bisa lebih semangat, dan jangan pertaruhkan, jangan gadekan dengan tiket dan PCR teman-teman hanya dengan mengikuti antrian yang panjang, akan tapi tidak bisa pasti. Oke? Oh ya, di sini juga ada tempat fotokopinya ya, di sebelah ini. Nah, di sini. Ini fotokopinya. Nah, fotokopinya nggak tahu berapa. Nah, jika teman-teman mengikuti rekalibrasi di KLE 2 kemudian kena dendam misalnya, tolong teman-teman share juga di bawah ini apa penyebabnya, kenapa. Jadi tolong teman-teman share di bawah ini ya, apa kekurangannya sehingga teman-teman tidak bisa atau gagal melakukan rekalibrasi di KLE 2 ya. Tolong di share di bawah supaya teman-teman yang lain bisa sama-sama tahu, sama-sama share pengalaman dan peristiwa yang terjadi di bulan November ini. Tetap semangat dalam mengikuti rekalibrasi di KLE 2, dan saya berharap teman-teman yang mau mengikuti rekalibrasi ini tetap semangat dan jangan putus. Insya Allah Tuhan akan tetap bersama kalian semuanya. Semoga informasi dan tips-tips saya dari ini berguna dan bermanfaat. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.